Haleluya. Haleluya. Di luar, haleluya. Di luar, haleluya. Puji Tuhan. Mari kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya akan menyampaikan firman Tuhan sebagai persiapan kita lagi untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jangan padamkan roh. Mari kita buka bersama-sama kitab kita dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 19. Saya ingin kita baca ini bersama-sama, ayat yang pendek. 2, 3, janganlah padamkan roh. Puji Tuhan. Ayat yang cukup singkat, saudara. 3 kata, janganlah padamkan roh. Roh yang dimaksud di sini bukan roh kita manusia, saudara, tetapi Roh Kudus. Itu sebabnya ditulis kata roh itu dengan huruf besar. Janganlah padamkan roh. Apa arti padam, saudara? Padam itu artinya mati. Tidak menyala atau tidak berkobar lagi. Kalau dikatakan padam, saudara, berarti tidak ada lagi terang, sinar yang keluar dari sesuatu itu. Nah, waktu kita melihat nasihat firman Tuhan ini, di mana dinasihatkan mulai ayat ini, janganlah padamkan roh. Apa yang kita bisa lihat dan pelajari dari nasihat firman Tuhan ini, saudara? Ada 2 yang kita bisa pelajari di dalamnya. Yang pertama adalah bahwa Roh Kudus itu digambarkan seperti api. Kalau kita melihat peristiwa hari Pantekosta yang ditulis dalam Kisah Rasul pasal 2, waktu murid-murid dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus, ditulis di sana bahwa Roh Kudus itu seperti nyala api, atau lidah-lidah seperti nyala api. Jadi waktu Roh Kudus bekerja memenuhi murid-murid itu, seperti api yang menyambar-nyambar saat itu. Itu sebabnya dikatakan di sini jangan padamkan roh itu. Karena roh itu seperti api. Lalu yang kedua yang kita bisa lihat dan pelajari, Roh Kudus seperti api itu bisa padam. Waktu dia memenuhi kehidupan kita, orang percaya, Roh Kudus itu bisa menyala, bisa juga mati di dalam kehidupan kita. Nah, kita akan lihat 4 hal dalam firman Tuhan ini, saudara, yang saya akan sampaikan cepat saja. Apa artinya memadamkan roh? Lalu yang kedua, bagaimana kita dapat memadamkan roh di dalam hidup kita? Dan yang ketiga, apa yang harus kita lakukan supaya api Roh Kudus itu tidak padam? Dan yang keempat, akibat dari api Roh Kudus yang padam. Kita lihat yang pertama, apa artinya memadamkan roh? Karena orang percaya, orang Kristen itu bisa memadamkan roh di dalam kehidupan mereka. Nah, apa artinya memadamkan roh itu, saudara? Saya menjawab, memadamkan roh itu artinya memadamkan karya Roh Kudus. Atau memadamkan peranan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Waktu kita memadamkan roh itu, berarti kita tidak izinkan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Kita tidak izinkan Roh Kudus mengambil peranan di dalam kehidupan kita. Nah, waktu Rasul Paulus memberikan nasihat ini, saudara, nasihat ini ditujukan kepada sebuah jemaat yang ada di kota Tesalonika. Dan jemaat Tesalonika ini adalah satu jemaat yang mengalami karya Roh Kudus yang luar biasa di dalam hidup mereka. Mereka izinkan peranan Roh Kudus bekerja dengan luar biasa dalam hidup mereka. Dan kita bisa baca itu dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat 5 sampai 10. Waktu jemaat Tesalonika mengizinkan Roh Kudus bekerja, berkarya dalam hidup mereka. Ditulis di sana, pertama jemaat Tesalonika itu menjadi penurut Allah.
Lalu yang kedua, mereka bersukacita menerima kebenaran firman Tuhan walaupun mereka mengalami penindasan-penindasan yang berat dalam hidup mereka. Dan yang ketiga, kehidupan mereka menjadi kesaksian. Iman mereka menjadi satu kesaksian. Orang cerita tentang jemaat Tesalonika yang mengizinkan Roh Kudus berkarya dalam hidup mereka. Lalu yang keempat, mereka meninggalkan berhala-berhala dalam hidup mereka. Lalu mereka mengikuti Allah yang sudah mereka percayai. Dan yang terakhir, mereka tetap menantikan kedatangan Yesus di dalam kehidupan mereka. Inilah yang Rasul Paulus lihat dalam kehidupan jemaat Tesalonika. Mereka izinkan api Roh Kudus itu membakar kehidupan mereka. Lalu datanglah nasihat ini kepada Rasul Paulus. Jangan padamkan roh itu. Coba kita lihat kehidupan kekristenan kita, saudara. Masihkah kita lihat Roh Kudus sebagai api itu menyala dalam hidup kita? Masihkah kita izinkan Roh Kudus itu berkarya dalam hidup kita? Masihkah kita izinkan Roh Kudus mengambil peranan di dalam kehidupan kita? Kita dan Tuhan yang tahu. Yang jelas firman Tuhan nasihatkan kepada kita, jangan padamkan roh. Kita masuk yang kedua, saudara. Bagaimana kita dapat memadamkan Roh Kudus dalam hidup kita? Saya memberikan 3 jawaban, saudara. Kita dapat memadamkan Roh Kudus dalam hidup kita. Yang pertama, dengan yang namanya kemalasan. Kemalasan apa yang dimaksud di sini, saudara? Kemalasan beribadah. Yang kedua, kemalasan berdoa. Ketiga, kemalasan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Keempat, kemalasan untuk melayani Tuhan. Kita dengar pujian dari ibu-ibu, saudara, bagaimana mereka mau melayani Tuhan dan hidup mereka jadi berkat. Saudara, apa ibu-ibu ini? Tadi jumlahnya berapa? Kita lihat nanti mereka jadi berkat enggak? Mereka melayani Tuhan atau tidak? Nah, karena mereka ngajak kita kan melayani Tuhan, jadi berkat. Nanti kita lihat. Kalau kita izinkan kemalasan datang dalam hidup kita. Mulai kita malas datang beribadah. Mulai kita malas berdoa. Mulai kita malas membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mulai kita malas untuk melayani Tuhan. Itu pertama bisa memadamkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ibrani 10:25 katakan itu ada di warta jemaat setiap tahun. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kata semakin giat, kita tetap izinkan Roh Kudus itu membakar kehidupan kita. Waktu dia tidak lagi menyala, berarti ada sesuatu yang tidak beres dalam hidup kita. Di mana Roh Kudus itu akan padam karena kita mulai malas beribadah kepada Tuhan. Pandemi COVID-19 ini, saudara, salah satu ujian adalah menguji kita dalam beribadah kepada Tuhan. Ibadah sektor kelihatan, saudara, sektor-sektor yang sudah berani maupun yang masih takut beribadah kelihatan. Termasuk yang masih takut ibadah di gereja, kelihatan orang-orangnya, saudara. Dan saya tahu. Ini ujian untuk kita, masihkah mau beribadah kepada Tuhan? Kita nggak tahu, saudara. Kan seringkali saya katakan COVID ini musuh yang tidak kelihatan. Kalau kelihatan enak ngelaknya, saudara. Enak berhadapannya dan kita bisa lari tinggalkan itu. Tapi ini tidak kelihatan. Dan sampai kapan kita mau bersembunyi untuk tidak datang beribadah kepada Tuhan? Saya banyak tanya, saudara, dengan anak-anak Tuhan, baik jemaat kita, jemaat di luar gereja kita. Apa bedanya ibadah langsung ke gereja
dengan ibadah online? Mereka jawab, tidak sama Om. Tidak sama. Di mana tidak samanya? Kalau di gereja kita bisa nikmati benar-benar ibadah itu. Kita bisa silaturahmi bersama saudara seiman. Kita bisa naikkan pujian penyembahan bersama-sama di rumah. Kadang-kadang baru bangun tidur kita siap-siap ibadah. Kita bisa ngambil makanan, ngambil minuman, bisa ke kamar mandi mondar-mandir. Bisa buat apa-apa lalu datang dengar atau kita setel aja. Suaranya kita dengar, tapi kita masih bisa berlakukan aktivitas. Itu fakta loh saudara, fakta. Beda, lebih enak beribadah langsung daripada online. Kedua, kuotanya Kuota itu berhubungan dengan dana saudara? Berhubungan enggak? Berhubungan. 3, kadang-kadang gangguan internet. Kadang-kadang gangguan internet. Cuma masalahnya saudara, ada yang takut beribadah karena takut kena COVID ke gereja, ke pasar enggak takut. Ke pasar enggak takut, ke mall enggak takut, ke tempat pesta enggak takut. Ini masalahnya. Di mana bedanya tempat pesta, pasar, mall dengan gereja? Di mana bedanya? Justru di gereja orang-orang itu yang kita ketemu. Di mall, di pasar, orang macam-macam kita ketemu. Kalau memang gak mau ibadah di rumah aja, gak usah keluar-keluar. Pucat muka saudara. Pucat. Saya pernah ketemu orang yang tidak keluar-keluar rumah saudara 3 bulan. Ketemu sama saya dia. Pucat mukanya. Kenapa kamu pucat? Gak keluar-keluar rumah. Benar saudara, pucat. Gak kena sinar matahari, gak kena apa, gak ada aktivitas dan sebagainya. Salah satu yang membuat Roh Kudus bisa padam, kalau mulai ada kemalasan. Kemalasan beribadah, kemalasan berdoa kepada Tuhan. Tadinya kita ada doa setiap hari, kita tentukan jamnya, itu terserah kita. Tapi kita mulai tinggalkan doa itu, padam api itu dalam hidup kita. Kita mulai malas untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita mulai malas melayani Tuhan. Roma 12 ayat 11 katakan, janganlah hendaknya keradinanmu kendor, tetapi biarlah rohmu menyalanya dan layanilah Tuhan. Lalu yang kedua, bagaimana kita dapat memadamkan api Roh Kudus? Kita menganggap rendah karunia roh. Coba kita lihat sebentar dalam ayatnya yang ke-20, 1 Tesalonika pasal 5. Dan janganlah anggap rendah nubuat. Nubuat itu berbicara pada karunia roh. Hanya ditulis satu di sini ya, nubuat. Kita bisa memadamkan Roh Kudus dalam hidup kita kalau kita mulai menganggap rendah karunia roh. Atau menganggap rendah nubuat itu. Menganggap rendah itu saudara artinya meremehkan. Menghina, menista. Waktu seseorang menganggap rendah karunia roh, berarti orang itu menghina karunia roh itu. Orang itu menista karunia roh itu. Nah, saya mau katakan kepada saudara, waktu seseorang menganggap rendah nubuat atau karunia roh ini, orang itu tidak mau menerima pengajaran firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Apa sih sebenarnya nubuat itu saudara? Nubuat itu adalah pesan dari Allah yang disampaikan melalui seseorang, itu nubuat. Atau pesan dari Allah yang disampaikan melalui nabi-nabinya. Nah biasanya nubuat ini saudara disampaikan tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di kemudian. Ada nubuat datang lewat nabi-nabinya. Ada nubuat datang melalui seseorang yang dipakai untuk menyampaikan pesan dari Allah. Nah waktu kita dengar pesan Allah ini saudara, waktu kita dengar nubuat ini, lalu kita rendahkan, kita menista, kita menganggap hina nubuatan itu. Itu artinya sama, kita tidak mau menerima pengajaran firman Tuhan.
Waktu kita tidak menerima pengajaran firman Tuhan, kita sedang izinkan roh dalam hidup kita padam, saudara. Tidak menyala lagi. Seperti misalnya di sini kita dengar firman, lalu kita tidak mau menerima pengajaran firman Tuhan. Kita tolak firman Tuhan itu. Itu menyebabkan roh kita bisa padam. Coba kita lihat sebentar di dalam 2 Timotius 3, 16-17. Apa sih firman Tuhan itu, saudara? Saya bacakan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. 1 untuk mengajar, 2 untuk menyatakan kesalahan, 3 untuk memperbaiki kelakuan, 4 untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia punya Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. 5. Ini maksud pengajaran firman Tuhan, saudara. Coba tampilkan ayat 16. Firman Tuhan itu untuk mengajar kita. Untuk menyatakan kesalahan kita, untuk memperbaiki kelakuan kita, untuk mendidik kita dalam kebenaran, dan memperlengkapi kita di dalam setiap perbuatan baik. Waktu kita tolak pengajaran firman Tuhan ini, kita sedang mematikan roh itu di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, saudara, bagaimana kita dapat memadamkan Roh Kudus dalam hidup kita? Melalui dosa. Dosa atau kejahatan. Coba kita lihat ayatnya yang ke-22, 1 Tesalonika pasal 5. Saya bacakan. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Jauhkan dirimu dari segala jenis kejahatan. Kalau dikatakan segala jenis itu sama dengan segala bentuk, segala macam, segala rupa kejahatan, kita harus jauhkan dalam hidup kita. Dan dosa itu sama dengan kejahatan. Saudara tahu, dosa itu seperti air yang dicurahkan ke dalam api. Waktu kita hidup dalam dosa, dosa apa saja? Karena dikatakan segala banyak bentuk, macam, jenis kejahatan atau dosa. Itu seperti air yang dicurahkan ke dalam api. Waktu api dicurahkan oleh air, padam enggak api itu, saudara? Padam. Mati enggak api itu? Mati. Berkobar lagi enggak api itu? Tidak berkobar lagi. Kenapa? Karena air itu mematikan api itu. Nah, rupanya, saudara, dosa itu salah satu yang menyebabkan Roh Kudus itu padam di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya dikatakan, jauhkan dirimu dari segala jenis kejahatan atau dosa. Apa artinya kata menjauhkan diri, saudara? Kata menjauhkan diri sini artinya menjauhkan diri dari tiap kemungkinan untuk menjadi alat ataupun kaki tangan kejahatan. Waktu seseorang menjauhkan diri dari kejahatan, dari dosa, dia menjauhkan dirinya dari setiap kemungkinan untuk dia tidak mau dijadikan alat atau kaki tangan kejahatan. Dia hindarkan dirinya, dia hindarkan hidupnya untuk tidak melakukan semua jenis kejahatan atau dosa itu. Kenapa? Karena dia tahu waktu dia berbuat dosa. Dosa itu seperti air yang dicurahkan yang mematikan api Roh Kudus di dalam kehidupannya. Katakan, saya menghindarkan dosa dan kejahatan dalam hidup saya. Katakan nama sebelahnya. Saya menghindarkan dosa dan kejahatan dalam hidup saya. Dengar, Pak Situmorang? Kamu udah ITERA ini? Ngomong apa, Dek? Kamu orang Batak bukan, Dek? Batak juga, marga apa? Oh, si Litonga sama Situmorang gak boleh musuhan. Ngomong. Sama-sama si Litonga, Situmorang. Kalau Situmorang, jangan gitu ah. Puji Tuhan. Jauhkan diri kita dari segala jenis kejahatan. Saya menyampaikan 2 dosa akhir zaman, saudara.
Dua dosa akhir zaman, saudara. Yang pertama adalah dosa media sosial. Apa sih media sosial itu, saudara? Media sosial itu, saudara, bisa digunakan untuk hal-hal yang baik, bisa juga digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Media sosial itu bisa digunakan untuk yang berguna, juga untuk yang tidak berguna. Nah, waktu kita melakukan media sosial untuk hal-hal yang tidak baik, yang tidak berguna, itu menjadi dosa. Dosa. Kan kita melihat dosa akhir zaman sekarang ini banyak dilakukan melalui media sosial. Dulu orang mengejek sesamanya, memfitnah sesamanya dengan lidah langsung kepada orang itu. Benar tidak? Sekarang nggak perlu pakai lidah, saudara. Pakai media sosial, seluruh dunia tahu. Waktu saudara memfitnah seseorang lewat media sosial, semua orang tahu. Waktu saudara melakukan dosa, semua orang tahu, saudara. Dan media sosial juga bisa digunakan untuk menipu. Untuk menyampaikan berita-berita hoax, saudara. Yang sekarang kita lihat, demonstrasi itu diakibatkan ada berita-berita hoax yang mereka dengar. Mereka kumpul bersama-sama. Demon, waktu ditanya, mereka nggak tahu apa maksudnya demon. Kami diajak aja lewat media sosial. Bahkan dari media sosial orang bisa berpacaran, tertipu pacarannya. Nah tidak? Kenapa kamu bisa kenal sama dia? Kenal di media sosial, Pak. Kenal di media sosial, Om. Katanya dia cinta sama saya. Sungguh-sungguh mengawinin saya. Dia undang saya datang pertemuan di sini. Tiba-tiba dia nipu saya. Di foto mah ganteng, Om. Kok penyataannya nggak ganteng? Ih, saudara, maaf ya. Kepala botak bisa dikasih rambut di sini. Saya mau buktiin, ada sudah saya buktiin. Maaf ya, gubernur kita yang dulu, Pak Sarudin itu, saudara, kan di sininya ini. Dia pakai itu, saudara, rambut. Gak kelihatan. Teman saya, botak di atas, dia mikirin banyak itu masa depan. Ya, dia tutupin botaknya, dia pakai wig. Kalau dia keluar, waduh, nempel, nggak akan bergerak, kena angin juga, nggak akan bergerak. Waktu di rumah, saudara, dia nggak pakai kan? Tiba-tiba datang tamu, diam-diam masuk. Lihat dia botak, malu dia nyumput. Ngapain lagi ini? Udah ketahuan botaknya kok. Benar, saudara, bisa ditutupin. Nah, itulah media sosial, saudara. Katanya ganteng, cantik, kok tiba-tiba nggak begini? Lalu fitnah orang sana sini. Bohong sana sini, waduh dia macam-macam buat. Waktu media sosial digunakan untuk hal yang tidak baik, yang tidak berguna. Media sosial itu jadi dosa dalam kehidupannya. Dan inilah yang sekarang dilakukan sebagai dosa di akhir zaman. Makanya saudara, gunakanlah gadget itu benar-benar. Iya, benar-benar. Kalau saudara kira-kira itu banyak membuat, kalau bahasa musiknya banyak mudaratnya daripada apa? Apa itu mudarat sama temannya apa itu? Hah? Apa? Oh, udah dibantu mudarat, nggak tahu lagi apa satunya apa? Lebih banyak mudaratnya daripada, hah? Ya itu, jangan kita lakukan. Saya banyak dengar kesaksian, saudara. Saksian dari orang-orang yang tadinya main di media sosial, sampai followernya itu ratusan ribu. Sekian tahun dia ikutin itu, saudara, dunia ini. Lalu dia merenungkan, habis waktu saya dengan media sosial ini. Saya tinggalin keluarga saya, waktu saya dengan keluarga gak banyak, sedikit sekali gara-gara ini. Dia bisa ladenin media sosial itu dari pagi, siang, sore, sampai malam. Sampai kurang tidur dia. Setelah Tuhan berikan pencerahan sama dia, dia tutup semua, saudara. Dia tutup semua.
Waktu dia tutup dan dia tidak lagi ladenin itu. Di sini dia rasa sukacita, sejahtera. Hubungan dan keluarganya jadi baik semua. Apa? Komunikasinya lancar, dia punya banyak waktu. Artinya apa saudara? Kalau kita tidak gunakan baik-baik media sosial ini bisa menjadi dosa. Makanya kalau saudara datang ibadah, datanglah, persiapkan sungguh-sungguh. Jangan buru-buru datang, habis duduk, buka lagi media sosial. Kan saya suka datang diam-diam kan di belakang saudara. Saya liatin gini kan. Ya Tuhan, ya Rabbal Alamin. Iya. Pernah saudara lihat saya di gereja main HP? Saya datang ke gereja bawa HP saudara tadi pagi 4:30. Saya bawa HP, saya siapin, saya baca-baca di situ kan. Saya baca, saya kirim renungan sama yang biasa saya kirim. Ntar pas Ibu Gembala datang, saya serahkan. Ini yang kuberikan kepadamu. Dan saya nggak ada HP di sini, saudara, nggak ada. Dan saya nggak akan buka nanti, kalau saya buka jam 1 kalau pulang. Kalau sempat, atau enggak saya tidur. Kalau saya bangun jam 3. Makanya kalau orang nelfon saya hari Minggu, kok susah ditelepon? Memang saya nggak buka. Dan saya tidak terima layanan. Saya di gereja dari pagi sampai siang. Hari ini sebenarnya saya ada undangan pemberkatan pernikahan hamba Tuhan. Maaf, hari Minggu itu hari sakral, dia bilang gitu. Hukumnya wajib bukan sunnah. Saya tolak, saya bilang. Saya tolak. Minggu depan juga ada yang memberkati lagi janda dengan duda hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan ada janda, ada duda saudara. Waktu mereka mau kawin, mereka pusing gimana solusinya, datang sama saya 2 minggu lalu. Kenapa? Ini om gak ada titik temunya, saya punya pelayanan, dia punya pelayanan, lalu kami sama-sama melayani, ya gak usah kawin saya bilang. Masing-masing murtahan saya bilang, gak usah kawin. Tapi kami mau kawin om, nah gimana coba? Yang ini masih mau di sini, yang ini mau di sini, yang satu di tulang bawang, yang satu di tulang bawang barat, milih yang mana saya bilang? Yang satu di tulang bawang, yang satu di lambung tengah. Gimana? Kamu datang sama saya untuk apa? Kasih solusi om, saya kasih solusi. Pertama saya tanya sama yang perempuannya, anak kamu setuju enggak? Setuju om. Berapa yang setuju? Semuanya om. Yang besar berapa? Yang besar udah kuliah om. 1,5 tahun lagi selesai. Oh iya. Terus yang saya tanya bapaknya, anak kamu semua setuju? Setuju om. Ya sudah, mujizat itu saya bilang. Mujizat. Kan kalau janda duda mau kawin lagi kan masalahnya kadang-kadang anak kan? Benar tidak? Anak kan? Jadi anak gak setuju, gak kawin dia. Sampai tua dia gak kawin. Karena anaknya gak setuju. Nah, kamu setuju, sudah beres itu. Apa lagi masalahnya? Ini om pelayanan. Ya udah pelayanan saya kasih solusi saudara. Akhirnya mereka putusin. Oke, diterima. Tanggal 15 besok kawinnya. Lalu mereka rapat, nelpon saya, om kami akan menikah tanggal 15 November. Kami sudah rapat om yang berkati. Maaf saya bilang, hukumnya sunnah apa wajib? Wajib gak bisa saya datang. Kenapa? Hari Minggu saya bilang, itu harinya Tuhan, hari saya melayani. Saya tolak saudara, kamu cari aja yang lain. Kalau hari Sabtu oke lah, kalau hari Minggu, aduh udah rapat om, ya udah jangan dibatalin rapatnya. Batalin aja sayanya, cari yang lain. Itu saudara, kembali lagi kepada kebenaran firman Tuhan. Mari saudara, media sosial itu bisa menjadi dosa kalau kita gunakan untuk hal yang tidak baik, yang tidak berguna. Roma 12 ayat 2 katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pemberian budimu, sehingga kamu tahu mana kehendak Allah, yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Orang dunia tidak tahu kehendak Allah, apalagi yang baik, yang benar semua. Hanya orang yang diubah paradigmanya, yang tidak sama dengan orang dunia, dia akan tahu kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan adalah, engkau bisa menggunakan media sosial. Gunakan untuk hal yang baik, yang berguna dalam hidupmu. Yang kedua, dosa akhir zaman kedua saudara, dosa hawa nafsu. Kalau dosa hawa nafsu ini dihubungkan dengan seks saudara, itu artinya mencari kesenangan melalui aktivitas yang tidak benar.
Waktu seseorang dikuasai dengan dosa hawa nafsu atau dosa seks ini, dia mulai mencari kesenangan melalui aktivitas yang tidak benar. Apa dosa seks yang melalui aktivitas yang tidak benar itu? Laki-laki dengan laki-laki. Perempuan dengan perempuan dilakukan di luar pernikahan, dilakukan bukan dengan pasangan hidupnya, dilakukan dengan binatang, dilakukan dengan mayat. Itu dosa hawa nafsu yang berhubungan dengan seks. Dan orang-orang yang memiliki dosa hawa nafsu ini sedang menuntut untuk sama haknya dengan yang normal seksnya. LGBT. Waktu zaman Obama, saudara, presiden di Amerika, ini disetujui jadi undang-undang. LGBT itu boleh, saudara. Waktu undang-undang diterbit, saudara, pendeta sudah mulai takut berkhotbah. Karena mereka nggak boleh singgung dosa LGBT ini. Kalau mereka disinggung, mereka bisa dituntut di pengadilan. Dan teman-teman saya ada yang melayani di Amerika, saudara. Mereka takut singgung ini setelah undang-undang itu berlaku. Kenapa? Waktu mereka singgung ini, ada yang nuntut tersinggung, dituntut di dalam pengadilan. Dan kelompok ini, saudara, dananya sangat besar, triliunan. Dan ini sudah masuk di Indonesia, saudara. Ada salah satu artis terkenal Kristen di Indonesia yang jadi alat LGBT ini, karena dia dikasih duit banyak. Dan akan ada beberapa gubernur juga yang sudah terima ini, saudara. Saya dapat semua itu, saudara. Saya dapat semua. Mereka nuntut hak yang sama. Kemarin saya baca, tentara Taiwan sudah melegalkan tentaranya kawin sejenis, yang laki dengan laki, yang perempuan dengan perempuan. Dan mereka bilang, ini dari Tuhan, kami begini. Tidak, saudara. Kalau dari Tuhan, waktu Tuhan jadikan Adam, tidak mungkin Tuhan kasih Adam dengan Adam. Kenapa Tuhan kasih Hawa? Karena ini pasangan yang seimbang. Tapi dosa ini sudah ada, zaman Lut. Waktu datang malaikat Tuhan ke tempat Lut sebagai tamu, didengar oleh orang-orang pada zaman Lut. Mereka gedor rumah Lut. Lut, keluarkan tamu-tamumu itu. Tidak, keluarkan tamu-tamu itu, biar kami pakai mereka. Waktu kata pakai ini mereka LGBT. Lalu dibilang, tidak, ini ada anak perempuanku. Tidak, kami mau tamu-tamu itu. Itu dosa, saudara. Jadi jangan kita tertipu, itu dari Tuhan. Tidak, Tuhan tidak pernah menciptakan seks seperti ini. Itu dari setan, saudara. Dan waktu orang jatuh dengan dosa seperti ini, mereka sudah mencari kesenangan melalui aktivitas yang tidak benar. Sekarang banyak lagi dosa dilakukan bukan dengan pasangan hidupnya. Banyak, saudara, banyak. Terang-terangan dan tidak terang-terangan sudah kelihatan semua sekarang ini. Inilah dosa akhir zaman. Saya mau sampaikan kepada saudara, dosa seks ini akan menghancurkan. Menghancurkan apa? Kebahagiaan rumah tangga. Mengakibatkan perceraian. Membawa kehamilan di luar nikah. Melakukan dosa aborsi, saudara. Mengakibatkan berbagai macam penyakit. Bahkan mengakibatkan pembunuhan seperti yang Daud lakukan. Waktu Daud jatuh dalam dosa perjinahan dengan Batseba, dibunuh suaminya yang nama Uria itu. Untuk menutupi kejahatan dan dosa yang dilakukan. Tapi Tuhan tahu, saudara. Lalu yang terakhir, dosa seks ini merusak hubungan kita dengan Tuhan. Inilah salah satu yang menyebabkan roh itu padam di dalam kehidupan kita. Apa yang Alkitab katakan? Kita baca satu ayat aja. Ibrani pasal 1. Ibrani pasal 13 ayatnya yang keempat. Saya bacakan. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Siapa orang sundal? Siapa pezina? Yang mencemarkan tempat tidur. Tuhan katakan apa? Tuhan akan hakimi orang-orang ini.
Itu sebabnya sebelum engkau jatuh dengan dosa sundal dan zina, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Ingat waktu engkau diberkati, setia sampai mati, hanya maut yang memisahkan, suka duka kita jalani bersama-sama. Itu ingat, kau berjanji sama Tuhan itu. Jangan sampai kita keluar kata cerai dari mulut kita. Itu bukan dari Tuhan, itu dari setan. Kenapa? Tuhan benci yang namanya perceraian. Tapi dosa hawa nafsu seks ini bisa menghancurkan pernikahan seseorang. Sebabnya jangan kita mencari kesenangan melalui aktivitas yang tidak benar. Lakukanlah dengan hal-hal yang benar, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Termasuk yang ketiga, saudara. Apa yang harus kita lakukan supaya api Roh Kudus ini tidak padam dalam hidup kita? Ada dua yang harus kita lakukan, saudara. Kalau kita ingin Roh Kudus itu tetap menyala-nyala di dalam kehidupan kita, yang pertama yang kita lakukan, kobarkan terus api Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita. Coba kita lihat sebentar dalam 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-6. Saya bacakan. Karena itulah ku mengingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Ini sebuah nasihat, saudara, yang ditujukan kepada seseorang yang bernama Timotius. Timotius seorang pelayan Tuhan, saudara, yang berikan ada Rasul Paulus, membimbing rohaninya daripada Timotius. Rasul katakan, ku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu. Jadi untuk kita, saudara, supaya Roh Kudus tidak padam, yang harus kita lakukan pertama adalah kobarkan terus api Roh Kudus itu. Kata kobarkan di sini sama artinya bangkitkan atau hidupkan. Kobarkan, bangkitkan, hidupkan terus api Roh Kudus itu di dalam kehidupanmu. Nah, kobarkan di sini, saudara, artinya adalah dikipas supaya menyala semakin besar. Waktu api itu dikipas, saudara, supaya apa? Supaya api itu menyala semakin besar. Kalau saudara lihat di kipas ini, saudara tahu, saudara, sate? Saudara, ya, tukang sate dulu kan pakai kipas dia kan? Kalau sekarang kan nggak mau kipas, capek katanya, pakai kipas angin kan? Tetap aja kipas kan? Dibantu sama mesin, jadi kipas angin kan? Dulu kan pakai ini, saudara. Kalau saudara suka makan sate ya, sate yang laku itu sekali manggang dia banyak nih. Bisa 50 sampai 100, panjang nih. Kenapa saya tahu? Karena saya sering ke situ. Nah, jadi waduh kipas, pintu dia kipas di situ, saudara. Ujung ke ujung, matang rata, saudara. Langsung ini lagi di piring lagi, kipas lagi, bagi dah, makan kita. Waktu saya perhatiin di kipas itu, saudara, tadi apinya nggak ada. Waktu di kipas, api itu mulai membara, arangnya itu. Bara. Waktu api itu membara, maka sate-sate itu cepat matangnya, saudara. Cepat matangnya. Itulah yang namanya kobarkanlah, dikipas supaya menyala semakin besar. Nah, pertanyaannya bagaimana mengobarkan api Roh Kudus itu supaya terus menyala itu dalam hidup kita? Bagaimana caranya? Apa dengan kipas? Enggak bisa, saudara. Kita enggak bisa pakai kipas angin, enggak bisa pakai kipas tangan tuh enggak bisa. Kipas yang dimaksud di sini adalah kita berdoa di dalam roh. Kalau saudara ingat kalimat ini, saudara ingat khotbah saya, menyembah dalam roh dan kebenaran. Waktu kita berdoa di dalam roh kita, saudara, sebenarnya kita sedang mengipas api itu supaya semakin besar menyala dalam hidup kita. Makanya orang yang berdoa dalam roh, saudara, dia bisa berdoa tidak akan pernah capek dan tidak akan ngantuk. Karena api Roh Kudus itu menyala dalam kehidupannya. Tapi kalau kita berdoa tanpa dorongan Roh Kudus, ngantuk-ngantuk, saudara. Waktu dibatuin, haleluya, haleluya. Itu ketahuan, saudara.
Ciri saya saudara, kalau lagi doa pagi sama staf saya ini pengerja, kalau ada yang ngantuk, haleluya, sambil kayak orang mabok, haleluya. Sudahlah, lagu lama itu. Lagu lama, pakai lagu baru lah saudara. Iya, nggak usah perlu saya batuk-batuk. Saya nggak usah sebut namanya, nggak enak saya saudara. Ada saudara staf saya yang suka tidur dalam doa. Ya mungkin dia sedang mimpi kali kan. Tapi kalau dibatukin, haleluya. Kayak orang mabok, haleluya. Waktu kita berdoa dalam roh, kita sedang mengipas api Roh Kudus dalam hidup kita. Biar semakin menyala, semakin menyala. Itu yang pertama. Lalu yang kedua. Nah, lihat dulu ayatnya saudara. 1 Korintus 14 ayat 2 sampai 4a. Bolehlah Bobi baca Bi. 1 Korintus pasal berapa ya? 14 ayat 2 sampai 4a. Ya. 1 Korintus pasal 14 ayat 2, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak akan berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Ya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ya. Pasal ayat 3, tetapi siapa yang bernubuat ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasihati dan menghibur. Ya. Ayat 4a. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Ya Tuhan. Perhatikan saudara sini. Orang yang berkata-kata, berdoa dalam bahasa roh, dia berdoa dengan bahasa rahasia. Rahasia itu tahu nggak saudara? Tersembunyi atau terbuka, tersingkap? Tersembunyi. Saudara tahu, waktu orang berdoa dalam bahasa roh, setan pun nggak tahu artinya. Nggak tahu dia. Nah, waktu orang itu berdoa dalam bahasa roh, dia berdoa kepada Allah. Tetapi bukan ucapan-ucapan pikiran manusianya yang dia pakai, tapi bahasa roh. Roh inilah yang menyampaikan keluhan-keluhan yang ada dalam hatinya, disampaikan kepada Bapa di sorga. Kalau orang dalam bahasa roh, sampai nggak sampai Bapa di sorga? Sampai. Dia nggak tahu, dia berdoa maksudnya dia nggak tahu, tapi Tuhan tahu apa yang ada dalam hati orang itu. Lalu bagian terakhir 4 bagian A, waktu orang berdoa dalam roh, dia membangun dirinya sendiri. Dia terbangun saudara, dirinya semakin bersemangat, semakin berkobar-kobar dia. Makanya untuk orang tidak padam rohnya, yang pertama yang dia lakukan, dia harus kobarkan, dia kipas terus. Roh Kudus itu apinya biar terus menyala dalam kehidupannya. Yang kedua yang harus dilakukan oleh orang itu, 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Boleh Samuel? 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. 1 Tesalonika 5 ayat itu aja? 16. Enggak kelihatan ya? Kecil Om. Oh iya betul. Gede yang ini Om. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Puji Tuhan. Ada 3 kata yang kita lihat di situ saudara. Ayat 16, bersukacitalah kata senantiasa. Ayat 17, tetaplah kata tetaplah. Ayat 18, mengucap syukurlah dalam dalam segala hal. Saudara tahu 3 kata ini apa artinya? Senantiasa, tetaplah dalam segala hal. Ini berbicara dari kebiasaan. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah di dalam segala hal. Waktu kita dengar 3 kata ini saudara. Ini berbicara kebiasaan. Saudara tahu arti kebiasaan? Kebiasaan artinya sesuatu yang dilakukan berulang-ulang. Itu kebiasaan. Atau kerennya gaya hidup. Kalau kita ingin Roh Kudus tidak padam dalam hidup kita, praktikkan gaya hidup ini dalam hidup kita. Kita harus bersukacita senantiasa. Kita harus tetap berdoa, kita mengucap syukur di dalam segala hal. Kalau kita praktekkan jadi gaya hidup, api Roh Kudus itu terus menyala-nyala di dalam kehidupan kita.
Makanya kita harus selalu bersuka cita senantiasa, saudara. Jangan pernah berhenti bersuka cita walaupun masa pandemi COVID-19 ini. Jangan pernah berhenti engkau berdoa, tetaplah berdoa dalam masa pandemi COVID-19 ini. Tetaplah engkau mengucap syukur dalam segala hal dalam masa pandemi COVID-19 ini. Waktu engkau jadikan ini kebiasaan, gaya hidupmu, engkau sedang membakar api itu terus menyala dalam hidupmu. Waktu engkau rasakan api itu menyala, engkau rasakan dia ada dalam hidupmu. Waktu dia ada dalam hidupmu, dia siap menolong dan membelamu menghadapi apapun. Makanya kan Tuhan bilang, Tuhan tidak kasih kita roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan semangat. Roh yang mana? Roh yang selalu berkobar-kobar. Tapi kalau orang sudah dikasih roh ketakutan, Roh Kudus itu padam dalam hidupnya. Orang yang masih takut beribadah, rohnya itu padam dalam hidupnya. Aku katakan kepada yang masih takut, engkau tidak tahu sampai kapan engkau tidak beribadah. Apakah engkau berpikir masih ada hari esok dalam hidupmu? Pasti dia dengar ini khotbah saya. Bangkitlah, bangkitlah. Waktu roh itu berkobar-kobar, berarti ada Allah dalam hidupmu. Kalau ada Allah, masakan dia tidak melindungi dan menolong kita. Orang yang mengalami apapun yang berat dalam hidupnya, kalau di sininya masih ada sukacita, hati yang gembira, obat yang manjur. Semangat yang patah, ketakutan mengeringkan tulang dalam hidupnya. Mari saudara, kita jaga, jangan sampai padam api Roh Kudus itu. Yang terakhir, saya cuma bacakan saja. Akibat Roh Kudus itu padam. Kalau kita izinkan Roh Kudus itu padam, ada 4 yang terjadi. Pertama, kita akan mudah sakit hati. Yang kedua, kita akan mengandalkan kekuatan di kita, bukan lagi kekuatan Tuhan. Yang ketiga, kita bosan beribadah. Yang keempat, kita masih melayani, tetapi spiritnya sudah tidak ada lagi. Masih melayani, spiritnya enggak ada. Saya pernah ngobrol di sini sama orang tua dari pelayan Tuhan di sini. Kenapa datang terlambat? Bangunnya dia jam 6 lewat om. Udah mati saya. Pelayan Tuhan dia loh saudara. Ini yang mamanya yang ngomong sama saya. Yang benar sih, benar om. Benar saya ngomong gak bohong ini. Makanya sekali terlambat dia bangunnya om. Bayangin saudara pelayan Tuhan. Bangun jam 6 doanya jam berapa dia? Gak ada doa. Nih. Gak ada di doanya. Bangun dia jam 6. Mandi buru-buru paling tuh. Kalau bisa mah gak perlu sabunan. Cuci muka aja mandi koboi. Langsung pakai baju. Bayangin seorang pelayan Tuhan. Ibadah pagi siang. Bangun jam 6. Saya bangun jam 3 saudara. Saya bangun jam 3. Dan itu rutin saya lakukan. Kenapa? Saya tidak biarkan api ini padam. Tadi pagi saya 4:30 sampai di sini datang yang orang olahraga. Pak, kok udah ke gereja pagi-pagi Pak? Iya ada yang saya kerjain. Bapak udah sholat belum? Sudah. Ini lagi olahraga? Iya. Kenapa Bapak olahraga? Saya masuk dalam, saya mau siap-siap. Ya Pak Pendeta. Dia olahraga. Saya olahraga rohani. Tapi dia udah sholat. Saya baru mau sholat. Sudah sholat duluan jam 3 tadi saya. Jam 3 duluan saya. Iya. Saya jaga ini saudara. Dan ini dari kalian dan saya jadi gembala di tahun 90. Sampai sekarang saya hampir gak pernah terlambat kalau bukan alasan yang benar-benar. Kemanapun saya hampir gak pernah terlambat. Boleh tanya sama siapa aja. Saya jaga ini saudara. Saya jaga ini, api ini. Kalau enggak, saya masih melayani. Tapi spiritnya sudah tidak ada. Pelayanan apa saya lakukan? Pelayanan tradisi. Gak enak kalau sampai gak melayani. Gak enak kalau sampai gak ibadah. Itu pelayanan tradisi, ibadah tradisi. Kenapa bisa seperti itu? Roh itu sudah padam dalam hidupnya. Terus juga firman Tuhan katakan, persiapkan dirimu. Salah satunya, jangan biarkan api Roh Kudus itu padam dalam hidupmu. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Kita renungkan firman yang kita dengar siang ini.
Nanti Pendeta Gati Menrova maju ke depan menutup dalam doa ibadah siang ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih kembali siang hari ini Tuhan Ya, kembali Yesus. mendengarkan firman-Mu yang begitu luar biasa. Kami percaya firman-Mu punya rencana yang indah dalam kehidupan kami. Ya Yesus. Di dalam mempersiapkan kehidupan kami dalam menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Engkau mengingatkan kami di masa-masa yang sulit penuh tantangan ini untuk kami tetap menjaga api roh itu tetap berkobar dalam kehidupan kami Tuhan. Yesus, Dan Engkau telah menyampaikan hal-hal yang bisa memadamkan roh dalam kehidupan kami. Yesus, Tuhan. Biarlah Tuhan pada saat siang hari dan seterusnya kami boleh belajar Tuhan untuk menolak segala pengaruh-pengaruh yang ada dalam hidup kami yang bisa memadamkan semangat kami, spirit kami, roh kami, sehingga Tuhan di akhir zaman ini kami memiliki roh yang terus menyala, baik di dalam berdoa, di dalam beribadah, membaca kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga kami terus bertumbuh dan menjadi kuat di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, bawalah terus jemaat-Mu Tuhan untuk terus merindukan kedatangan-Mu yang kedua kali di dalam kehidupan mereka. Berkati hamba-Mu, pakai terus dengan luar biasa dengan pengurapan Roh Kudus Tuhan, sehingga kebenaran-kebenaran firman-Mu dapat disampaikan bagi kami semuanya. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur telah mendengarkan firman-Mu pada saat siang hari ini. Haleluya. Akhirnya terimalah berkat dari Allah Bapa, rahmat cinta kasih dari Yesus Kristus, bimbingan dan persekutuan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini, esok, sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Sama pula untuk berkati ibadah semuanya minggu.